Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi iki iku aqdun mubarakun, akad nikah kang den berkahi, maimunun kang den bagusaken, wajtima'un lan kumpulan, ala husuli khairin ing atase hasile kebagusan, yakunu kang tinemu iku fihi ing dalem ijtima' aqdu fulanin utawi akad fulan ala fulanatin ing atase fulana. Fa as'alullaha maka utawi penyuwun ingsun ing Allah ayul qiya ing yen nibaaken bainahuma ing antarane kemanten loro al mahabbata ing rasa demen wal widada lan asih wa ayyarzuqahuma lan ing yen ta paring rezeki Allah ing huma ing karone an-nasla ing turunan as-salihah ing kang soleh minal banati saking piro-piro anak wadon wal auladi lan anak jaler anak lanang hatta yarawna sehingga ningali sedaya al asbato ing pinten-pinten putu wal ahfada lan pinten-pinten buyut, putu saking jaler buyut, wa yuwassi'a lan jembaraken sapa Allah alaihi ma ing atase karoni ar-rizqa ing agunge rizqi wa yahfadhuhuma lan mugia ngreksa sapa Allah dateng kaliye mimmaka idil khalqi saking pengarinae makhluk. Tsumma yaqulu maka pas ngucap sapa al wali lirrajuli maring kemanten lanang ucapane uzawwijuka ngrabikaken ingsun ing sira ala ma amarallahu ing atase barang kang perintah sapa Allah bihi kelawan barang min imsakin saking ngeker jaga bima'rufin kelawan bagus au tasrihin utawa ngeculana bi ihsanin kelawan bagus. Tsumma yaqidu mangka kari ngakad wali wa yaqulu lan ngucap sapa wali ankahtuka anikahaken ingsun ka ing sira wa zawwajtuka lan ngrabikaken ingsun ing sira binti ing anak wadon ingsun fulanah nyai fulanah bimahrin kelawan mas kawin kada semene. Fayaqulu mangka ngucap sapa ar-rajulu kemanten lanang wa yujibu lan jawab qabiltu nerima kaula nikahaha ing nikahe wadon wa tazwija lan lakine kemanten wa tazwija lan lakine kemanten wadon bil mahri kelawan mas kawin al madhkuri kang kasebut. Tsumma mangka pas yad'un maca donga sapa wali sapa al wali wa yaqulu lan ngucap bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maklum ya,
ora usah diterjemahkan. Allahumma Gusti Allah bifadlika kelawan kanugrahane Tuhan ummana mugi nyumrambahaken ing kula wa bilutfika lan kelawan welas asih Tuhan khuffana mugia ngedaraken Tuhan waj'al lan mugi ndadosaken Tuhan hadzal aqda ing punika akad nikah mubarakan ing keberkahan maksuman kang kareksa wa alqilan mugi nelehkaken Tuhan bainauma antarane kemanten kali ulfatan ing condong wa qararan lan ruket daiman kang langgeng wala taj'alan sampun dadosaken Tuhan bainauma antarane kali furqatan ing pisah wa firaron lan mlayu wa khisoman lan para padu wahfidhima lan kula aturi nyukupi Tuhan mu'natad dunya dateng bocah wakfihima lan kula aturi nyukupi Tuhan dateng bocah kali mu'natad dunya ing perbiane dunya wal akhirati lan akhirat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tatimah iki tutukannya kesempurnaan bab nikah ya atau fasal nikah yang bagi sayukja lirrojuli maring wong lanang idza aroda tatkala ngarepaken al ijtima'a kumpul turu ma'a zaujatihi bareng nyuk bojone opo ayyakul arep maca bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibna Allahumma Gusti Allah jannibna kulaturi nebiaken tuan ing kula asyaitona ing setan wa jannibi syaiton lan mugia nebiaken tuan ing setan ma rozaqtana ing barang kang paring tuan ing kula ya tamma kitabun nikah wa yali faslut talaq wallahu a'lam. Ya, saya jelaskan sedikit. Ya sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan karena doa, tapi ini doa yang penjelasan dari khutbah nikah ini, teks khutbah nikah juga di sini meringkas sebagian dari beberapa kaifiyah akad nikah. Wa hadza aqdun mubarakun maimunun. Ini teks khutbah nikah selanjutnya adalah ini adalah akad yang penuh dengan keberkahan maimunun yang memperbagusi bertemunya dua insan untuk mendapatkan hasil kebaikan. Fihi aqdu fulan ala fulana. Ini adalah satu akad perjanjian antara laki-laki dengan perempuan. Fas'alullaha ayyulqiya bainahumal mahabbah. Maka kami meminta kepada Allah agar senantiasa memberikan kepada keduanya, menetapkan kepada keduanya al-mahabbah, rasa cinta, wal widad, dan kasih sayang. Ini mahabbah, widad, mawaddah itu ya widad yang nantinya lari ke mawaddah. Itu sedikit sekali perbedaannya. Kalau saya dulu pernah nyampaikan kalau mahabbah itu, ini teori kami, mahabbah itu rasa cinta yang masih terbelenggu oleh keindahan fisik. Kemudian mawaddah naik sedikit ketika sang istri terutama yang jadi objek itu sudah mulai terjadi perubahan tapi masih ada
masih ada daya tarik, tapi sudah mulai ada anak, ada pengurangan kualitas, kuantitas, mungkin awak rada tembem ya. Tuhan, ada pengurangan itu, tapi ketika masih munculnya rasa kasih sayang pada keduanya, terutama suami, maka berarti suami telah mendapatkan apa yang dinamakan mawaddah, rasa kasih sayang. Kemudian jika sampai tua ternyata Bilal masih ngundang nok ke istrinya atau masih berani nuntun istrinya, maka pasangan Bilal ini sudah mendapatkan apa yang dinamakan rahmah. Mahabbah, mawaddah, dan rahmah itu menyempurnakan apa yang dinamakan dengan ketenangan sejati dari rumah tangga, itu sakinah. Ya. Cuman dalam ayat Al-Quran biasanya disebutkan berurutan sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh orang-orang santri disingkat, santri modern ya, disingkat menjadi samawa. Kehidupan yang samawa, sakinah, mawaddah, rahmah. Yang penting jangan saya kayak kemarin. Ya. Semoga pasangan mempelai tadi diberi kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, itu. Jangan sampai begitu. Malu-maluin. Wa ayyarzuqahuma, dan kepada keduanya apa bentuk rezekinya? An-nasla sholih, turunan yang soleh, minal banati wal aulad, dari perempuan dan laki-laki, anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi sebelum proses embrionisasi itu harus sudah diminta. Jadi ketika sudah melaksanakan akdun nikah itu harus diminta. Ada beberapa riwayat betapa setelah Sayyidina Ali dinikahkan dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, itu Rasulullah mendampinginya sampai 40 malam, mendampingi untuk bermunajat pada Allah, munajat. Dan ternyata kan hasilnya luar biasa, turunannya itu semuanya jago. Cuman dalam pandangan Kiai Said itu sebagian generasi turunannya Sayyidina Ali, generasi awal, kebanyakan terjun di dunia politik, tidak menekuni ilmu. Jadi ya akhirnya nggak sempat ngaji betul-betul. Yang ngaji tapi tidak terlalu ditekuni. Andai kan ditekuni, kata kisah itu luar biasa. Turunannya Kanjeng Nabi andai kata menekuni ilmu itu luar biasa. Pasti luar biasa. Mungkin nanti salah satu contohnya orang yang benar-benar menekuni seperti Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Hasani Al-Makki Al-Maliki, itu yang masyhur ya, keilmuannya mirip dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, hafal kutubus sittah, 6 kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Itu hafal. Kalau Imam Ahmad kan musnad. Imam Ahmad di musnad. Imam Ahmad itu terkenal hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Di dalamnya termasuk hadis dhaif. Dan hati-hati. Orang sekarang banyak sekali yang bingung membedakan mana hadis dhaif dan mana hadis maudhu'. Seling salah kaprah pemahaman, mindsetnya banyak yang keliru. Seakan-akan hadis maudhu', hadis dhaif itu maudhu', padahal beda. Hadis dhaif itu lemah. Dan Imam Ahmad mengatakan hadis dhaif itu masih bisa dipakai sebagai dalil untuk fadhailul amal, untuk melaksanakan amal-amal keutamaan seperti tambahan baca Quran apa, surat apa, puasa apa, itu fadhailul amal. Sedangkan hadis maudhu' itu hadis palsu. Hadis palsu itu ya
jelas tidak boleh dipakai. Namanya juga palsu. Kalau dhaif bisa jadi dia itu hadisnya sih didukung oleh hadis yang lain, bisa jadi sahih. Cuman karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi sehingga kedudukannya menjadi dhaif. Lemah, dhaif itu artinya lemah. Bukan palsu. Kalau palsu itu maudhu', cuman keberatan hadis dalam ilmu hadis macam-macam hadis itu. Bukan hanya sahih dan palsu, tapi ada sahih, ada hasan, ada mursal, ada ahad, ada macam-macam hadis, derajat hadis itu. Ya, dan sayang sekali kitanya sedikit belajar. Dan kata Ustadz Ahmad Sarwat, ya Ahmad Sarwat kan salah satu ustadz yang kembali ke jalan yang lurus. Yang awalnya beliau dari kalangan kaku, kembali kepada Quran dan Sunnah. Sekarang beliau sendiri mencibir orang akan kembali terjebak pada Quran dan Sunnah. Orang bodoh yang belajar, tidak mau belajar itu sekarang malah lebih mudah menyalahkan orang-orang berilmu yang sudah belajar berpuluh-puluh tahun. Dengan jargon kembali kepada Quran dan Sunnah. Balik maningnya priben jare mulai jare kiai siapa itu matan. Loh, saya harus kembali lagi ke Quran dan hadis. Gimana saya dari dulu adanya di Quran dan hadis, sementara Anda yang kembali belum pernah ke Quran dan hadis. Jadi makanya kembali Quran dan hadis. Seperti itu. Gerakan cangkem elek. Ya. Wa yuwassi' alaihi marizqa. Dan lapangkanlah kepada keduanya rezeki atau rezeki. Wa yahfadhuhuma mim makaidil khalqi, dan semoga Allah menjaga keduanya dari gangguan makhluk. Tsumma yaqul, kemudian berkata al-wali lirrajul. Nah, ini proses akad nikah. Uzawwijuka ala ma amrallah, yang kemarin sudah saya sampaikan. Saya itu menikahkan kamu atas dasar perintah Allah. Ya. Min imsakim bima'ruf. Ma amrallahu bihi min imsakim bima'ruf. Ya. Yaitu untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Au tasrihim bi ihsan, atau melepaskannya segera, membatalkannya segera dengan baik-baik. Itu kalimat yang senantiasa diucapkan sebelum akad nikah. Tsumma yaqidu wa yaqul ankahtuka wa zawwajtuka binti fulana bimari kadza, fayaqulu rajul wa yujibu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil madhkir madhkur. Kemudian yang berdoa adalah wali seharusnya sih. Wa yaqul bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma bi fadlika ummana, ya Allah, dengan keutamaan panjenengan ummana, semoga engkau memberikan kejembaran, ya, wabilutfika, dan kasih sayang engkau, kelembutan engkau, maha lembut engkau, maha kasih sayang engkau, khuffana, semoga engkau melebarkan, sama saja. Waj'al hadzal aqda, dan menjadikan akad ini akad yang mubarakan, penuh dengan berkah, ma'suman, terjaga, walqi bainahuma, dan memberikan kepada keduanya pengantin laki-laki ulfatan wa qararan, rasa kasih sayang, cinta kasih, dan
kasih sayang dan rukun yang langgeng iman, kerukunan yang langgeng. Wala taj'al bainahuma, dan jangan menjadikan di antara keduanya furqatan wa firaran, pisah dan elik. Firor, elik apa ya, lari dari, kalau bahasa tentara itu apa, tentara yang lari apa namanya, istilah-istilah itu lupa semua. Namanya mungkin elik, kalau bahasa hukumnya itu nanti nusuz ya, nusuz wa khisoman dan pertengkaran. Waqtihima mu'natad dunya, ya Allah cukupkan keperluan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alhamdulillah. Seperti itu. Jadi isi dari khutbah nikah ini sebenarnya luar biasa. Di dalamnya ada tuntunan, yang terakhir ada doa. Cuman nikah itu pakai bahasa Arab yang tidak difahami oleh kedua pengantin, sehingga fungsi menasihatinya hilang. Ya, yang ada hanya fungsi mendoakan terakhirnya. Dan memang selama ini terjebak dengan seremonial. Khutbah nikah itu sunnah. Kapan wajib bahaya gitu. Itu dalam khutbah nikah. Ya. Sama seperti khutbah Jumat di beberapa tempat kan masih kaku dengan bahasa Arab ansih ya. Bahasa Arab ansih, sehingga yang mendengarkan nggak paham bahasa Arab. Sekedar menggugurkan kewajiban membaca rukun, seperti kalau hari raya Idul Fitri itu jatuh pada hari Jumat, maka khutbah Jumatnya itu biasanya ketika sholat Jumat hanya membaca rukun saja, setelah itu selesai. Tidak panjang-panjang seperti itu. Ya, ini mungkin penjelasannya begitu untuk khutbah nikah, tapi intinya adalah bagaimana di dalam khutbah nikah itu mestinya yang menyampaikan adalah wali. Yang membacakan khutbah itu wali nikah, kemudian nasihatnya dari wali nikah, yang terakhir mendoakan dan memberikan bimbingan. Jimat yang terakhir, apabila mau kumpul jangan lupa baca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, ya. Ini jimat ini, nanti harus hafal ya. Jangan sampai tidak hafal. Dan ini kan yang membuat setan tidak bisa ikut masuk ke dalam aura anak-anak turunan kita. Ya, kalau doa ini tidak terbaca, bisa jadi si setan ikut andil, sehingga seperti yang sekarang terjadi, seorang bapak menyukai anaknya sendiri. Ya, anak menyukai ibunya sendiri, anak kandung membunuh bapaknya, anak kandung membunuh ibunya. Itu kan bukan anaknya sendiri itu. Bisa jadi yang dominan di sana adalah setan. Yang sekarang terjadi di mana-mana itu menunjukkan bahwa di situ ada proses yang tidak benar. Ada proses embrionisasi yang salah konsep dan tak berdoa, minta dihindari dari setan. Itu muncul sekali. Sekarang muncul di mana-mana peristiwa itu. Adik kandung menyukai kakaknya dan kebablasan. Kakak menghabiskan kegadisan adiknya. Itu di mana sekarang terjadi. Karena ya itu tadi, bisa jadi proses awalnya salah jalan. Ya. Seperti itu ya.